والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid. Yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Yang mana terakhir kita ambil adalah penjelasan terhadap hadis, yaitu kisah Ruwaifi dan juga hadis Sa'id bin Jubair mengenai larangan menggantungkan tamimah, jimat-jimat atau yang semisalnya. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan yang berikutnya. Qala asy-syarihu asbahullah as-salisatu war-rabi'atu. Permasalahan yang ketiga dan yang keempat. Permasalahan yang ketiga dan juga permasalahan yang keempat. Nah, kita lihat al-istinja'u bi raji'id dabbah wa admiha. Nah, azm itu maksudnya adalah tulang belulang. Yaitu permasalahan sekarang adalah permasalahan mengenai bersuci, beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang belulangnya. Kaunuhu yastanji bi raji'id dabbah hadza adza. Keadaan dia bersuci, beristinja dengan menggunakan kotoran binatang ternak atau kotoran hewan, ini merupakan gangguan minal kharij min baulin aw ghaidin. Bahkan apa? Menimbulkan gangguan dan juga bisa penyakit. Nah, dari apa? Dari yang keluar berupa air kencing maupun kotoran manusia. Maksudnya raji'ud dabbah yaitu kotoran binatang ternak atau kotoran hewan itu merupakan perkara yang jelek dan kotor. Baik itu yang sesuatu yang mengeras berupa air kencing ataupun kotoran hewan atau yang semisalnya. Raji'ud dabbah ba'rul ibil awil ghanam awil baqar aw syai'in min dzalik. Maksud daripada raji'ud dabbah adalah apa? Kotoran unta atau kotoran kambing atau kotoran lembu atau sapi atau sesuatu yang semisal dengan itu. Aw admun yatamassah bihi min baulihi aw ghaitihi. Atau tulang yang dipakai untuk apa? Diusapkan dengannya, disebabkan karena setelah kencingnya ataupun barakallahu fikum disebabkan karena buang air besar. Kullu hadza manhiyun anhu. Ini semuanya dilarang. Jadi kalau bersuci diusapkan kepada kemaluannya atau tempat keluar air besar tersebut, barakallahu fikum, dengan tulang belulang atau dengan kotoran hewan yang sudah mengeras atau yang semisalnya, maka itu dilarang semuanya. Wa fil haditsil akhar, dan di dalam hadis yang lain, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an yastanji bi'admin aw rawthin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seseorang beristinja, bersuci dengan tulang atau dengan kotoran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi rawthin aw bi 'admin wa qala innahuma la yutahhiran. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk jadikan alat untuk bersuci, itu raus, kotoran hewan, baik itu kotoran sapi, kotoran kambing atau kotoran unta, ya tentunya sudah mengeras gitu ya. Kalau sama-sama basahnya ya tentunya jijik. Nah, tapi kalau sudah mengeras seperti batu itu, ya itu biasanya digunakan seperti itu, tapi enggak boleh. Aw admin, atau dengan tulang. Wa qala, dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya kedua-duanya tidak bisa mensucikan.
Fa sabatatil ahaditsu fi nahyi an hadha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yajuzu lil mu'min an yastanjiya bi ab'arin aw 'idhamin. Maka sungguh telah datang hadis-hadis mengenai larangan tentang perbuatan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin untuk bersuci dengan apa? Kotoran-kotoran atau dengan tulang-tulang. Bal yajibu an yansarifa an dzalik ila asya' ukhra. Bahkan wajib bagi dia untuk beralih dari apa? Dari kotoran-kotoran binatang tadi atau dari tulang tadi kepada sesuatu yang lain. Tahirah yang suci. Misal at-turab, seperti tanah. Nah, minal laban wal hajar, baik batu bata ataupun bebatuan, au manadil at-tahirah, atau dengan sapu tangan yang suci. Yastanji bihi badalan minal ma' au ma'al ma'. Bersuci dengannya sebagai pengganti dari air atau dicampur dengan air. Amal idham wal arwas, adapun tulang belulang dan juga kotoran-kotoran binatang, fala, maka jangan digunakan. Walau fa'ala ma tatahhar. Nah, kalau seandainya dia mengerjakan atau melakukan dengan hal tersebut, nah barakallahu fikum, ma tutahhir. Niscaya apa? Niscaya tulang belulang tadi dan juga kotoran-kotoran binatang tadi tidak bisa mensucikan. Fayajibu tarkuha ibti'adan litashabbuhi bil jahiliyah fi dzalik. Maka wajib meninggalkannya dalam rangka apa? Menjauhkan diri dari penyerupaan terhadap perilaku atau perbuatan jahiliyah. Qauluhu fa inna Muhammadan bari'un minhu. Ucapannya yang terkandung dalam hadis mengenai apa? Barakallahu fikum hafizakumullah. Larangan menggantungkan jimat-jimat atau mengikat jenggotnya dengan tali atau dengan barakallahu fikum benang atau yang semisalnya dalam rangka untuk sombong atau berbangga-bangga atau bersuci dengan apa? Kotoran hewan atau dengan tulang tadi, fa inna Muhammadan bari'un minhu. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad berlepas diri darinya. Wa'idun syadidun yadullu 'ala tahrimi hadhil asya'. Ini peringatan yang sangat besar yang menunjukkan apa haramnya perkara-perkara ini. Wa annaha munkaratun muharramatun, dan bahwasanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mungkar yang diharamkan. Wa syahidu min hadza qauluhu, dan syahidnya dari ucapan tersebut adalah ucapannya au taqallada witran. Nah, kalau taqallada witran, barakallahu fikum, wal alam bacaannya biasanya wataron gitu ya. Barakallahu fikum, atau menggantungkan di barakallahu fikum semacam tali atau benang, ya, wataron itu ya, yang selama ini kita baca wataron yang sahih, atau menggantungkan di leher-leher unta, di leher hewan semacam tali atau benang. Hadza syahidu taqaddama annahu ankara al-autar wat tamaim. Ini syahidnya sudah kita lewati bahwasanya Rasulullah mengingkari apa? Al-autar, tali-tali, wat tamaim, jimat-jimat. Fala yajuzu lil muslim an yata'allaqa autaran aw tamaima aw wada'an. Maka tidak diperkenankan bagi seorang mukmin untuk menggantungkan barakallahu fikum tali-tali atau benang-benang atau jimat-jimat atau barakallahu fikum pernik-pernik, klenik-klenik yang terbuat dari apa? Mungkin apa? Barakallahu fikum rumah kerang atau yang semisalnya yang diambil dari dasar laut. Aw ghairzalik mimma yaf'aluhul jahiliyah, atau yang selain itu yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Enggak boleh seorang muslim untuk melakukannya. Bal yajibu an yu'alliqa qalbahu billahi wa yatawakkal alaihi, dan bahkan wajib bagi seorang mukmin untuk menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Wa yu'azzim amrahu subhanahu wa ta'ala, dan mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastanidu ilaihi, wa yastanida ilaihi fi kulli umur, dan hendaknya menyandarkan hanya kepada Allah taala pada semua perkara, semua urusan. Sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala mani'a min ta'atil asbab allati abahaha min ruqyatin wa min al-kay wa min al-'ilaj bil asya' al-ukhra allati sabata bit tajarubi annaha tanfa'u. Dan tidak ada larangan seseorang mendatangi sebab-sebab yang Allah taala bolehkan berupa ruqyah atau berobat dengan kay walaupun makruh hukumnya ya, atau dengan obat-obat yang lain, berobat dengan obat-obat yang lain yang telah tetap padanya apa? Terbukti tajarub. Terbukti apa?
menyembuhkan dengan seizin Allah Ta'ala dan terbukti memberikan manfaat misalkan, enggak masalah. Misalkan kita berobat dengan obat-obat tradisional, nah barakallahu fikum dengan apa? Dengan daun tumbuh-tumbuhan, kemudian kita tumbuk, kemudian kita barakallahu fikum rebus dan kita minum airnya misalkan. Intinya secara tajrubah itu orang sembuh dengannya dengan seizin Allah Ta'ala, maka boleh kita menempuh jalan tersebut. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya ibadallah tadawau, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, berobatlah kalian. Jadi berobat itu enggak masalah. Nah, bukan berarti kita tidak bertawakal kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah Ta'ala dan menjadikan obat itu hanya sebab saja. Bukan semata-mata obat itu yang menyembuhkan. Namun hanya sebab, adapun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Amma an yu'alliqa wataran aw tamimatan aw khaytan hadza kulluhu la yajuz. Adapun menggantungkan semacam tali atau jimat atau benang, itu semuanya enggak boleh. Li'annahu min amal jahiliyah, dikarenakan ini termasuk perilaku perbuatan jahiliyah. Wa li'annahu yasriful qulub an ta'alluq billahi wa tawakkul alaih. Dikarenakan apa? Perbuatan tersebut bisa memalingkan hati kita atau bisa memalingkan hati-hati dari apa? Keterkaitan kepada Allah Ta'ala dan juga memalingkan dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila ta'alluqi ala hadhil asya', memalingkan kepada apa? Bergantungnya hati tersebut pada perkara-perkara ini allati la faidata minha wa la khaira fiha. Yang mana tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak pula ada faedahnya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi memalingkan hati-hati seharusnya menyadarkan hatinya terkait hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi disebabkan karena jimat-jimat tadi atau tali-tali yang digantungkan di leher-leher hewan atau manusia. Akhirnya apa? Memalingkan hati tersebut menuju kepada perkara-perkara yang tidak ada faedah di dalamnya, tidak pula ada kebaikan. Allahul musta'an. Wa fil hadits rawahu Waqi', huwa Waqi' ibn Jarrah bin Malih ar-Ruwasi, al-ma'ruf imamun masyhurun rahimahullah, al-mutawaffa sanata 196 wa huwa min syuyukhi Ahmad wa Syafi'i rahmatullahi 'alal jami'. Jadi diinginkan dengan Waqi' ini yang diriwayatkan oleh Waqi' bin Jarrah ar-Ruwasi, yang beliau ma'ruf, imam yang masyhur, yang beliau wafat pada tahun 196 Hijriah. Barakallahu fikum, 196 Hijriah. Yang mana beliau al-Imam Waqi' termasuk salah satu guru daripada Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i rahmatullahi alaihim ajma'in. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.